Pernah dengar mitos yang bilang kalau manusia cuma pakai 10% dari kapasitas otaknya? Bayangin, kalau kita bisa pakai 100%, kita bisa jadi super jenius, punya kekuatan telekinesis, atau bahkan bisa memprediksi masa depan. Keren banget kan? Ide ini udah sering banget muncul di film-film Hollywood, seperti Lucy atau Limitless. Di film itu, tokoh utamanya bisa mengakses seluruh kapasitas otaknya dan langsung jadi manusia super. Tapi, pertanyaannya, apa benar kita cuma pakai sebagian kecil dari otak kita? Jawabannya adalah mitos. Ya, itu cuma mitos belaka. Para ilmuwan saraf udah sepakat kalau gagasan ini sama sekali tidak benar. Faktanya, kita menggunakan hampir seluruh bagian otak kita setiap hari, bahkan saat kita lagi tidur pulas. Mungkin tidak semuanya aktif secara bersamaan dalam satu waktu. Tapi setiap bagian punya fungsinya masing-masing dan siap bekerja saat dibutuhkan. Kalau kita benar-benar cuma pakai 10% otak, cedera otak ringan sekalipun nggak akan terlalu berpengaruh kan? Kenyataannya, kerusakan sekecil apapun di area otak tertentu bisa menyebabkan gangguan fungsi yang serius. Jadi, dari mana sih mitos 10% ini berasal? Sulit untuk melacak asal-usulnya pastinya. Sekarang, mari kita lihat buktinya. Teknologi canggih seperti fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, dan PET positron emission tomography memungkinkan para ilmuwan untuk melihat aktivitas otak secara real-time. Apa yang mereka temukan, bahkan untuk tugas yang paling sederhana sekalipun, seperti mengepalkan tangan atau mengucapkan satu kata, aktivitas otak menyebar di berbagai area. Tidak ada satupun area yang benar-benar gelap atau tidak aktif. Coba bayangkan, otak kita seperti sebuah kota yang sibuk. Ada area perkantoran, area perumahan, pasar, dan jalan raya. Mungkin tidak semua orang berada di jalan raya pada saat yang bersamaan. Tapi setiap bangunan dan setiap sudut kota punya fungsinya dan digunakan sepanjang hari. Begitu juga dengan otak kita. Setiap bagian otak punya tugas spesifik. Lobus frontal, misalnya, bertanggung jawab untuk berpikir kritis, merencanakan, dan mengambil keputusan. Lobus temporal membantu kita memproses suara dan mengingat. Lobus parietal mengelola informasi sensorik seperti sentuhan dan suhu. Sedangkan lobus occipital adalah pusat penglihatan kita. Bahkan otak kecil atau cerebellum, yang dulu dianggap hanya untuk keseimbangan, sekarang diketahui berperan penting dalam proses belajar dan emosi. Semua bagian ini saling terhubung dan bekerja sama dalam sebuah jaringan yang luar biasa kompleks. Saat kamu mendengarkan saya bicara sekarang, lobus temporal kamu memproses suara. Lobus frontal membantu memahami maknanya. Dan mungkin lobus occipital kamu sedang memproses visual dari video ini. Semuanya bekerja, otak kita juga sangat efisien. Proses evolusi telah membentuk otak untuk tidak membuang-buang energi. Otak hanya menyumbang sekitar 2% dari berat badan kita. Tapi organ ini menghabiskan sekitar 20% dari total energi dan oksigen yang dikonsumsi tubuh. Kalau ada 90% bagian otak yang nganggur, itu adalah pemborosan sumber daya yang luar biasa besar. Dari sudut pandang evolusi, alam tidak akan membiarkan organ yang begitu boros energi berkembang jika sebagian besarnya tidak digunakan. Selain itu, ada proses yang disebut synaptic pruning atau pemangkasan sinapsis. Kalau ada sel-sel saraf yang tidak pernah digunakan, koneksinya akan melemah dan akhirnya hilang. Jadi, jika 90% otak tidak terpakai sel-sel, di area itu akan mati dan menyusut. Lalu, bagaimana dengan gagasan untuk membuka sisa 90% otak? Karena mitosnya sudah terbantah, maka konsep membukanya juga jadi tidak relevan. Yang bisa kita lakukan bukanlah mengaktifkan bagian otak yang tidak terpakai, melainkan melatih dan meningkatkan fungsi otak yang sudah kita gunakan. Inilah yang disebut neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk beradaptasi, berubah, dan membentuk koneksi baru sepanjang hidup. Setiap kali kamu belajar hal baru, entah itu bahasa, alat musik, atau sekadar informasi baru dari video ini, kamu sedang memperkuat koneksi antar sel saraf di otakmu. Jadi,
Alih-alih bermimpi tentang kekuatan super dari sisa 90% otak, mari kita fokus pada cara memaksimalkan 100% otak yang sudah kita miliki. Caranya gimana? Sederhana kok. Pertama, teruslah belajar. Rasa ingin tahu adalah pupuk terbaik untuk otak. Baca buku, tonton dokumenter, ikuti kursus online. Jangan pernah berhenti menantang pikiranmu. Kedua, jaga kesehatan fisik. Olahraga teratur meningkatkan aliran darah ke otak, yang membawa oksigen dan nutrisi penting. Makan makanan bergizi, terutama yang kaya akan omega-3, antioksidan, dan vitamin. Otakmu butuh bahan bakar yang berkualitas. Ketiga, tidur yang cukup. Saat tidur, otak tidak berhenti bekerja. Justru, saat itulah otak membersihkan sampah metabolik dan mengkonsolidasikan ingatan dari apa yang kamu pelajari seharian. Kurang tidur bisa mengganggu konsentrasi dan kemampuan belajar. Keempat, bersosialisasi. Berinteraksi dengan orang lain merangsang berbagai area di otak dan dapat membantu menjaga fungsi kognitif tetap tajam seiring bertambahnya usia. Dan yang terakhir, kelola stres. Stres kronis dapat merusak sel-sel otak. Jadi, temukan cara sehat untuk bersantai, misalnya dengan meditasi, yoga, atau melakukan hobi yang kamu sukai. Jadi kesimpulannya, mitos 10% otak itu hanyalah sebuah cerita fiksi yang menarik. Kenyataannya jauh lebih menakjubkan. Kita sudah memiliki komputer super canggih di dalam kepala kita yang bekerja 100% untuk kita. Tugas kita bukanlah membuka bagian yang terkunci, melainkan merawat, melatih, dan memaksimalkan potensi luar biasa dari seluruh bagian otak yang kita miliki. Setiap hari adalah kesempatan untuk membangun otak yang lebih baik dan lebih kuat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa meluruskan kesalahpahaman yang sudah beredar begitu lama. Apa ada mitos lain yang ingin kamu bahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.